بنية الخبوة من السؤال حضرة الرسول سيدنا مولانا محمد بيت الكرام للصحابة الغرابة تابعي التابعين والأربعة أئمة المجتهدين خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أصحاب رسول الله أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنادي بغدادي أنصر الباصن وغزل من الشافعي عبد القادر الجيلاني محمد سمن المدني سد البنجاري وصبر عنه شعان شراني عبدان سمن ولي سمن جل فاضل محمد زين عبد الغاني الزغري الورسوق مفتي أبي حمد بن عباس صاحب البزين صاحب هذا الكتاب والعباد ومهد والأولاد حاضرين والحاضرات للصحة العافية والسلام البركة والأم النافعة الله يقوي على الإيمان واليقين والرضا والتسليم وأن الله يمن بالعافية الكاملة وأن الله يمن بالعافية الكاملة والتوفيق والهداية للأمر في طاعة الله وطاعة الرسول حفظ الإيمان والوفاة أرحم الراحمين ورزقا واسعا حلالا مباركا غنى عن الناس ولكل نية صالحة وإلى حضرة النبي خير البرية شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بيده مقاليد الأمور وبقدرته مفاتيح الخير والشرور مخرجي أوليائه من الظلمات إلى النور. اللهم صل وسلم وعظم وكرم على سيدنا مولانا محمد مخرجي خلائق من الديجور وعلى آله وصحبه لم تغرهم بالله الغرور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا إنك أنت التواب الرحيم واغفر لنا وارحمنا إنك أنت الغفور الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. قال مؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. نفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال صلى الله عليه وآله وسلم من قال سبحان ربي العظيم سبحان ربي الله العظيم غرست له شجرة في الجنة. قال صلى الله عليه وسلم من قال سبحان ربي الأعلى غفر الله أدخله الجنة. كما قال رسول الله صلى الله عليه wasallam. Alhamdulillah, mari kita sama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat salam selalu pula tercurahkan pada junjungan Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaahnya, barakahnya semoga Allah limpahkan kepada kita bersama. Bil khusus jamaah Masjid Al-Wataniyah, juga kepada segenap umatnya min yaumi hada ila yaumil jaza amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang berbahagia, senantiasa pula kita berniat i'tikaf dalam masjid. Kalau kelupaan, bismillahirrahmanirrahim, nawaitu an atakifa bihadal masjid sunnatan lillahi ta'ala. Dalam hati saja beretikaf dengan ini masjid sunat karena Allah Ta'ala. Dan kita bisa masuk masjid lagi, berniat pulang. Mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita, bu bapak kita, anak bini kita, sanak saudara kita, guru-guru kita, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Bil khusus orang yang memelihara masjidnya, nyumbangsikan hartanya, lebih-lebih kita yang memasukinya mudah-mudahan. Allah panjangkan umur, sehat walafiat, dimurahkan rezeki, rajin ibadah, husnul khotimah, masuk surga bersama-sama Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Hadirin hadirat yang berbahagia. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang masih kelebihan tasbih, kemuliaan, fadilatnya. Baca tasbih itu apa fadilatnya? Rasul menyatakan, man qala subhana rabbiyal azim, subhanallahi rabbiyal azim, atau subhanallah rabbil azim, gurisat lahu fil jannah. Siapa membaca Nabi subhanallah rabbiyal azim atau subhanallahil azim, sini wajib bihan rabbiyal azim, membaca aja Nabi, ditanamkan baginya gurisat, ditanamkan baginya yang baca itu dengan dia, yakni dengan tiap-tiap satu kali baca itu satu pohon dalam surga. Anak berkebun-kebun berdahulu 100 subhanallah azim, subhanallah rabbil azim. Sehari 100 biji kebun 100 pohon. Tiap sekali aja Nabi 100 pohon. Subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim, subhanallah rabbil azim. Subhanallah wa bihamdih, lagi panjang lagi. Ini pendek sudah nih. Ditanamkan satu pohon dalam surga. Jangan berkebun di dunia, ini berkebun macam-macam. Macam-macam kebun sudah. Ada nan jadinya juga. Berkebun di sana aja sudah. Subhanallah. Ini kita hasilnya. Makanya ad-dunya mazra'atul akhirah kata Rasulullah. Dunia itu tanam-tanaman akhirat. Jadi sini kita bercocok tanam, di sana kita mengambilnya. Kan mengambil nuai hasilnya. Dunia ad-dunya mazra'atul akhir, dunia itu tanam-tanaman surga. Mana kita bikin kebun apa, bacaan apa, amali apa, silakan. Dan sekecil subhanallah azim, kecil benar seringan. Tapi nilainya besar. Nah, dan dalam Jami' As-Shaghir kita berkata lagi subhanallah wa bihamdih. Nah, atau itu subhanallah wa bihamdih atau subhanallah azim wa bihamdih. Subhanallah azim boleh subhanallah wa bihamdih. Nah, nyaman lagi nih. Nah, sering kita baca. Nah, ditanamkan baginya satu pohon dalam surga juga. Nah, ada menceritakan pohon kurma. Nah, ditanamkan satu pohon kurma di dalam surga. Kurmanya, buahnya emas. Di sini kayak ini, sana kayak genggam kira-kira. Subhanallah. Jadi cara mana subhanallah azim wa bihamdi atau subhanallah bihamdi. Boleh aja. Atau subhanallah azim, subhanallah rabbil azim. Atau nyaman subhanallah wa bihamdi. Nyaman ini subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi. Sama gurisat lahu fil jannah. Qala sallallahu alaihi wasallam qala subhana rabbil a'la. Nah, sembahyang sujud subhana rabbil azim. Iya juga tuh rukuk tuh. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Nah, kadang bujurnya ke situ aja Nabi, tapi sahabat menambahi. Enggak apa-apa. Subhana rabbil azim. Maha suci Allah, maha besar. Besar itu apa? Nah, itu jadi ulama nambahkan wa bihamdih, yang besar itu pujian. Subhana rabbil azim wa bihamdih. Ada jangan baca subhanallah azim, subhanallah boleh. Ulama menambahkan apa supaya jangan ada sanksi. Maha suci Allah, maha besar, yang besar itu apa? Pujiannya. Nah, itu hilang sudah tuh. Hilang sanksi macam-macam. Subhana rabbil azim, maha suci Allah, maha besar. Pujian kanak-kanak, maha besar itu apa, Pak? Nang besar itu apa? Kepalanya kah besar? Orangnya kah? Ngaran besar. Wa bihamdih. Yang besar pujian. Saya sudah tahu. Itu tasrih ngarannya. Menyatakan. Nah, padahal enggak Nabi nge situ. Jadi Nabi boleh kita pakai. Ulamanya kita pakai. Nah, dalam kita pakai ulamanya di mana? Kita belajar. Bila bertemu Rasulullah. Ada yang kita pakai ulama. Ini pakainya Rasulullah Allah Ta'ala. Bila kita berjumpa Rasulullah. Ulama itu warasatul anbiya. Nah, ulama kita pakai pulang.
Jar ulama wa bihamdihi tambahi wa bihamdihi supaya jangan keraguan, jangan macam-macam lagi. Jangan ada sanksi macam-macam. Maha suci Allah, maha besar pujiannya. Maha suci Allah, maha tinggi pujiannya. Ulama aja tuh. Makanya Nabi itu ikutan ulama. Kita pegang juga ulama yang sesuai. Nah, subhana rabbil ala, subhana rabbil ala. Ini situ aja. Mengbujur. Ditambah ulama wa bihamdi masih Allah yang maha tinggi apa? Tadi maha besar, ini maha tinggi pulang. Tinggi itu pujiannya nama tinggi. Nah, selesai sudah. Nah, ulama nambahiakan. Ada jadi makanya ada jadi baca sujud subhanallahi ala, bujur aja itu. Kita lebih bujur lagi. Woy. Kenapa? Bertambah wa bihamdi. Hamdi itu siapa? Ulama nambahi. Nah, subhana rabbil ala, subhana rabbil azim. Mujur satu kali subhana azim itu rokok subhana rabbil azim wa bihamdi. Sekali baca tuh. Itu jangan dibebaskan diri kita seperempat neraka sudah. 2 kali, 2/3, 3 kali sekungan. Bacaan tasbih itu jadinya subhana rabbil azim wa bihamdi. Waktu rokok 3 kali baca bebas sudah. Tambahan lain lagi. Subhana rabbil azim wa bihamdihi bacaan rokoknya dibaca. Cuman tambahi wa bihamdi ulama itu bukan wah ini ulama nang bahari nang mu'tabar ulama nang 500 tahun terdahulu. Wah ini macam-macam. Ulamanya macam-macam ini. Tambahannya subhanallah. Atau subhana rabbil siapa membaca subhana rabbil ala wa farallahu adkhalahul jannah. Nah, Allah ampuni baginya dosanya dan dimasukkannya ke dalam surga. Subhana rabbil ala, subhana rabbil ala. Kita baca subhana rabbil ala wa bihamdihi itu sujud. Subhana rabbil ala wa bihamdihi, subhana rabbil ala wa bihamdihi. Subhana rabbil ala wa bihamdihi. Ghafarallahu lahu wa adkhalahul jannah. Allah ampuni dosanya dan dimasukkannya ke dalam surganya. Nyamannya masuk surga, makanya apa lagi? Masuk surga tuh nyaman juga karena jalurnya kadang alih juga. Karena jalurnya bayangnya baik, ibadahnya nyaman ya sudah. Surga alih ada aman aja karena jalurnya sesuai dengan ibadahnya. Bahan baik itu juga surga ya makanya apa lagi? Nyamannya cari surga, kesan nyaman juga. Subhanallah. Bacaan dalam sembahyang kita baca subhanallah wa bihamdi sujud pulang. Allah siapa membaca itu ya subhanallah wa bihamdi. Nanti apa dibebasakannya nih daripada diampuninya dosanya masukkannya ke dalam surga apa? Nyamannya masuk surga guru desa nyaman juga. Ngalih itu pengoler. Apa sudah dapat hidayah? Ada aja yang membahas kayak itu. Wah ini ilmu akal banyak. Man qala la ilaha illallah dakhala jannah aja. Saya baca akhir kalam la ilaha illallah dakhala jannah. Namanya masuk surga. Desa itu juga hadisnya ya Pak. Nang membaca tuh amun ada orang yang kawa pulang. Nah, walau semudah itu bisa gerang baca. Kayak nyaman apa akhir kalam. Jangan pun membaca minum banyak dendak lagi. Jangan pun minum, makan gak ada mampu lagi. Sudah keras semuaan. Dakungan keras sudah. Telinga keras semuaan sudah. Ayo. Nyaman kan baca. Amun siapa nak kau baca itu. Ada yang membahas kenyamanan masuk surga aja. Kawa gerang baca dulu. Subhanallah. Ini itu dipahamnya rasa kawa. Rasa ini aja lah. Itu berapa banyak orang meninggal. Tanpa membaca. Nak kau baca itu kawa. Tinggal mengaruhnya aja. Berapa banyak? Ada yang membahas nyamannya masuk surga aja, dosa itu aja. Astagfirullah. Semudah itu kan mudah kalau kau baca dikiranya itu kau akan baca badatan orang. Akhirul kalami akhir kalam. Wah ini gampang aja. Wah ini kira nang ada akan baca. Jikir sudah anda jar. Tat nangka ini juga hutang bertambah. Hutang bertambah. Atau jikir di sini astagfirullah. Engkau baca toh. Jadi nang kau baca itu sebut nugrah Tuhan.
Apalagi sakaratul maut, siapa yang mampu? Bukan ada izin Allah Subhanahu wa taala. Punya kawan itu jamin surga tadi. Tapi 100.000 manusia berat. Allah. Beratnya apa? Kayaknya kebanyakannya ada tasbih di tangan, ada baik tasbih di tangan, menggeleming. Menggeleming tasbih dari sini. Anak mati tasbih di tangan, ada di guluban, dikirakan la ilaha illallah. Dia nyahon, apalagi baca surangan. Subhanallah. Kenapa? Perlu kita koreksi itu. Mudahan kita kawakan mudahan. Mudahan kita dimudahkan Tuhan. Awam baca surga sudah. Tapi kada semudah itu orang bisa baca pulang berataan. Man kana akhiru kalami la ilaha illallah dakhala jannah. Ada hadis lain, walau kana in kana aslin ka asi, jika hidupnya itu 1000 tahun dalam maksiat tapi akhir kamu itu surga aja Nabi. Nang kawannya itu siapa? Kalau kada izin Allah taala. Berapa banyak la ilaha illallah. Mengharuh. Anak lebih suara lagi. La ilaha illallah sudah. Ya Allah karim. Kan kada gampang. Ya siapa nang kawak mudah masuk surga. Mudah lah baca itu. Dikiranya bacaan biasa-biasa. Subhanallah. Kenapa? Keadaan dia menghalang itu karena dosa dengan ibu bapak lagi belum selesai. Kuitan kada memaafkan kesalahan kita. Kedurhakaan kita ada sekecil apapun. Satu. Nah, jadi rata-rata jarang baca itu. Mungkin kita baca kesalahan kuitan kita ada mengerti. Mungkin kita nambah iman. Maunya nak kayak udah ridha akan dunia akhirat. Hutang tuh udah beriakan juga. Isok sigar soalnya. Sigar. Mau diberiakan hutang sigar. Ada apa ini? Makal soalnya. Nah berilah, catat berilah. Subhanallah. Mungkin juga berkat kita meridhakan, mungkin juga jadi sehat. Nyakuitan kita nama mengakang nih. Satu ada hal riwayatnya nama halangnya. Yang kedua tidak mau hadir sembahyang berjamaah. Tidak mau lalu surangan aja. Ngalihi aja imamnya nggak kayak itu juga. Seorang jadi imam. Pina harap bener rumah. Nyorong harap tadi serba ngoler juga. Nyaman jadi makmum, pada jadi imam manggahnya kesian. Nyaman gak jadi imam. Subhanallah, subhanallah. Ada manusia. Allah karim. Siapa tuh kita melihat di YouTube kah? Perdana Menteri Sharon Israel. Itu 8 tahun koma sudah. Siksa Tuhan tuh. Itu Perdana Menteri Israel. Sekali dibuka perban kepala belatong tumbuhan sudah. Di mata bebelatong, di hidung belat. Astagfirullahaladzim. Nah, Tuhan menyiksa. Itu siksaan tuh. Kita mati aja. Jangan mengalihkan orang. Minta mati gitu. Jangan mengalihkan orang. Mati nih. Nyaman-nyaman aja. Anak buah nyaman. Mati ya sudah. Minta yang paling mudah aja. Orang kata ngalih. Duitnya tapi ada juga. Jadi berdoanya nyaman-nyaman aja, mudahan dimudahkan. 8 tahun koma, ya Allah, dibuka perban kepala melihat belatung keluar di mata, ya Allah. Masih hidup? Biarnya kurangnya, ya, berarti masih hidup tuh. Itu disiksa Tuhan. Ya Allah, cocok aja berapa manusia dibunuhnya tuh. Dari manusia dibunuhinya. Baik, bunuh plasternya, yang bunuhnya tuh. Ini Perdana Menterinya. Allah, ini kawan sisaan Tuhan 8 tahun koma sudah 8 tahun. Jadi menderita benar tuh. Ya Allah, itu siksaan Tuhan sudah. Makanya orang zalim, orang durhaka ibu bapak itu disiksa sebelumnya mati. Ya zalim, makanya pada zalim membunuhi manusia. Mentang jadi Perdana Menteri. Subhanallah. Bunuhinya orang melihat di YouTube. Astagfirullah, ini siksaan Tuhan nih. Tuhan menyiksa sekian ribu manusia dibunuhnya. Zalim tuh, udah, membunuh orang tuh zalim sudah. Membunuh orang zalim, menyiksa orang zalim tuh zalim, ngarinya menzalimi.
Mun salah ada hukumannya sudah Subhan ini dia hukumnya behemat dibunuhinya langsung. Cocok aja tuan menghukum 8 tahun belum mati lagi. Masih mengaruh orangnya. Ya. Berarti merasa sakit tuh gitu tuh. Ya Allah kirim. Mudahan kita jangan terjadi nangka itu. Nah itu jami udziba qablal mamat. Disiksa sebelumnya mati. Dua nina. Al-aqu wa zulmu. Orang durhaka ibu bapak, orang zalim itu disiksa sebelum kematiannya. Alhamdulillah. Kalau dosa yang lain tuh di akhirat aja kena, di akhirat aja. Saat ada puasa tuh aja kena, saat ada sembahyang di sana. Tapi nang dua ini zalim, durhaka ibu bapak. Hanya kita doakan anak tundahannya beriman, tundahannya bakti. Biar bergegamatan mendoakan tuh. Doa ibu bapaknya kabul, biar bisa banjar boy. Dan anak itu bakti berataan. Sudah bersinggut berjanggut guru, ada apa-apa? Berjanggut bersinggut enggak? Ada apa-apa? Doa kuitannya makbul. Jangan lepas, jangan kada. Subhanallah, menyemati pang mudahannya diampuni Allah Ta'ala. Allah. Sisaan Tuhan. Mudahan kita jangan mengkayak itu. Mudahan. Itu orang jalim. Ulama pang. Nah ulama itu lain. Kalau ulama sakitnya ulama itu menambah karamahnya. Kalau Allah menghendaki jadi wali, sabarnya ridha bisa jadi wali itu ulama. Orang jahil bang, nah orang jahil itu menghapuskan dosa, menyesabar. Baiknya Tuhan menang kafir tuh lain itu disiksa sudah lain itu siksaan. Tapi kalau orang jahil aja bang, disiksa menghapuskan dosanya. Kalau dia sabar, tabahnya menghadapinya. Kalau orang apa ibadat Pak, itu nambah pahalanya. Berarti ibadahnya masih kurang supaya bertambah pahala dibikin Tuhan ini. Tapi sabar, naik pahalanya tuh. Nah jadi kita ini maklumnya kenapa mungkin aku nih ibadah dikehendaki Tuhan besar nilai tinggi. Tapi aku ada mampu lagi mengerja, dikirim penyakit. Tapi sabar, itu hikmahnya tuh. Ridha, berarti pahalanya semakin naik juga. Nah, punya kada sabar, nambah banget, hancur mah ada. Nyumpah sidin. Nah itu mah bisa kan ada hancur ada berataan. Nah itu cobaan Tuhan. Menurut orang alim nambah derajatnya, coba tambah derajatnya tuh. Nah jadi jika ada berataan, ada bahagiannya. Orang jahil, ini kada penyembahyang mungkin Tuhan mau hukum di sini, banyak sabar, yang menerima, mungkin hapus kesalahannya. Itu adil namanya, Allah Ta'ala adil. Tuhan adil. Nah, kembali kita dapatnya siksa naudzubillah summa naudzubillah. Kita tegapit sedikitnya sakit kayak aduh kayak rumah. Cocok jarumnya, aduh jarum janyar mun mencocok kayak penanjak. Mun mencocok makanya naudzubillah subhanallah kalimat. Dan mampu dah kita. Nah, kembali dan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu katanya sabda Nabi SAW apabila berkata hamba dalam rukuknya Subhana rabbiyal azim. Nah, Subhana rabbiyal azim itu enggak Nabi, tambah ulama ikut Subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, dimerdekakan sulus jasadnya. Nah, sepertiga dah. Dan daripada api neraka. Dan apabila berkata yang baca ya 3 kali dimerdekakan seluruh jasadnya. Nah, di rukuk ke janyar. Belum mana lain lagi. Orang sembahyang nih. Subhanarabil azim wa bihamdi. 3 kali rukuk itu baca. Hapus sekungannya daripada merdeka daripada neraka jahanam. 3 kali aja. Lagi bang boleh lebih. Imamnya pindah lambat lebih. 5, 7, 9 sampai 11 boleh tak? Bacaan Subhanarabil azim wa bihamdih. Subhanarabil azim wa bihamdih. Bebas 3 kali aja bebas. Mun 10 kali berapa kali bebas tak? Di rukuk ke janyar. Allah kayak pakai rajin sembahyang. Menurutnya orangnya bebas sudah. Lo ringan naik. Kenapa pindah barat? Ada sembahyang juga bian. Ringan ya. Jadi bebaskan Tuhan sudah. Karena ada pelang salah banyak yang pulang. Nah, itu pembebasannya. Dan daripada Nabi SAW apa? Nabi Jibril.
Habarkan ulama kandako pahala orang berkata subhan rabbil ala. Nah, jangan Nabi Jibril padahakan bang. Apa garang pahala macam subhan rabbil ala wa bihamdih. Tambah ulama bihamdihnya. Kan Nabi subhan rabbil ala boleh. Tapi ulama kita jangan ditinggal. Ulama dihirani tulahan hidup. Ya kualat. Nah, paling mau dimusuhi lagi nya Tadi pakai ya, cocok aja. Nah, ulama kita ikuti, kita hargai, kita muliakan. Kenapa? Karena mereka adalah menyambung pewarisnya nabi-nabi. Ada al-ama orang beramal mewarisi, ada al-ulama warasatul anbiya. Itu aja ulama mewarisi. Kalau orang abid ibadat ada mewarisi. Rabbil ala dibacanya 3 kali. Nah, dalam sujudnya atau lainnya. Katanya ya Muhammad, tiada daripada mumin laki-laki dan perempuan berkata ia akan dalam sujudnya atau lainnya subhan rabbil a'la wa bihamdih tadeh, melainkan adalah baginya pada mizan terlebih berat daripada aras. Wah, terlebih berat daripada kursi. Lain kursi di sini lain, kursi di aras sana. Dan segala berkah dunia. Nah, berat daripada aras dan daripada kursi dan segala berkah dunia. Nah, coba Nabi ala wa bihamdih. Nabi ala 3 kali tadi. Segala berkat pada dunia apa aja tuh? Umurnya, hartanya, anaknya, dirinya diberkahi Tuhan. Diri berberkat. Nyaman, segar, sehat. Ya Allah. Nah, itu sakit nih. Mun sakit tuh alih juga. Kayak jadi nyaman tersebut sehat juga. Berdoa kita nah. Bila kita baca ini subhana rabbil a'la wa bihamdihi semua banyak ki berkah apa tadi timbangannya harat munihil pada aras pada kursi dan berkah pada dunia. Nah, umurnya, dirinya, anaknya, hartanya semua berkah pada dunia. Dan firman Allah Ta'ala telah benar hambaku. Aku Tuhan yang maha tinggi. Nah ya Allah maha tinggi. Tinggi namanya. Wa bihamdih dengan pujiannya. Dengan dan atas tiap-tiap sesuatu. Maha tinggi pada sesuatu apa aja. Dan tiada atasku sesuatu. Tiada atasku suatu menyaksikan olehmu. Hai malaikat. Hai malaikatku, sungguhnya telah aku ampuni bagi hambaku dan aku masukkan akan dia ke dalam surgaku. Nah, Rabbil ala, itu jadi bihamdih. Kau ampuni kesalahan, kau masukkan ke surgaku kata Allah. Maka apabila mati ia sina membaca banyak tadi subhanarabbil ala wa bihamdihi subhanarabbil ala wa bihamdihi. Banyak ki di luar sembahyang kah? Apabila mati orang itu kayaknya nang membaca tadi menziarahi akan dia Mikail tiap-tiap hari sampai hari kiamat. Nah, jadi malaikat bu, itu amalannya bu. Subhanarabbil ala wa bihamdihi subhanarabbil ala wa bihamdihi subhanarabbil ala wa bihamdihi. Saja. Atau anak-anak lagi Subhanarabbil ala subhanarabbil ala subhanarabbil ala. Iya juga. Atau nang pangulir sama sekali. Nang ada baca. Alhamdulillah. Nyamannya bu. Diziarahi malaikat hari-hari. Ini manusia ziarah abud. Manusia apalagi malaikat. Ya hebat malaikat lagi nih. Ayo diziarahi malaikat kuburnya karena. Ini jangan malaikat manusia kami hilangi. Anaknya jangan hilang kuburannya. Kenapa hilang? Buang orang misalnya. Tidak usah dihilangi. Sudah sekian tahun kan dihilangi, maka dihilangi. Apalagi kuburan larang, hati-hati nih. Ulan nang di warisnya ada lagi juga ini berapa tahun sih tangan pada sipaknya. Kuburannya larang baharaga pulang. Mahabah itu berapa? 15 juta. 25 juta lah mandi-mandinya guru aja dalam tunggu-tunggunya. Oh mak, bisnis benar. Jadi ini jangan mati di bisnis akan orang ini. Mati jadi bisnis.
Allah kirim. Ya Allah mah larang kayak Pak. Terima kunci guru terima kunci. Ada rumahnya. Artinya mah sudah meninggal. Telepon datang 25 selesai. Lihat kumpulnya mana lawan tahlilnya 3 hari 3 malam penunggunya. Wah, nyamannya Paketnya Pak paket ini. Tuh. Masih ada Pak itu. Mana? Masuk ke sana gurunya dijemput sudah. Mau dibayar sekian. Astagfirullah. Orang berduit ada apa-apanya. Cuma kan dihilangi, hilang. Ya Allah. Apalagi baragan yang itu hati-hati benar. Baragan apa? Ya Allah, ini jok kita mah hilang itu sebulan hilangi kah? 1 tahun sekali barang paling lambat. Tahun 2 kali menghilangi ada korban fitrah di 10 saban 3 kali setahun barang. Ada lalu hilang. Ada terbongkar 2 buah terbongkar. Buat mengeluarkan kan dibawa pindah aja kan. Mana kan dibawa keluarganya. Aku ini anaknya. Nah, mati wasa dihilangi. Tanah baraga. Astagfirullahaladzim. Salah siapa? Salah ada menghilangi. Manzara qabra walidayhi au idahuma yaumul jumat kutibat birran. Siapa menziarahi ibu bapaknya satu di antara hari Jumat maka tercatat bakti. Mak anak kejauhannya pernah hilang. Bapak-parak aja di rumah kah? Jangan di dalam rumah. Ale belum berjual. Tulang pemalar itu anaknya dalam rumah. Arau kan dijual lagi rumah tuh. Kan jangan kejauhan, jangan benar juga. Anak wah minta hilangi. Nyoba duit ke Pak. Ya Allah. Biar ada motor mobil waktu pulang udah sibuk aja tolong usaha gawian. Astagfirullah. Pada hadis Nabi manzara qabra walidayhi yaumal jumat au ihdahuma kutibat birran. Kan nyaman benar. Siapa menziarahi ibu bapaknya atau satu di antaranya hari Jumat maka tercatat bakti. Ya itu adalah semua datang macam peti ampat beli lagi sebelah lawasah. Peti ampat juga harus sudah. Umpamanya. Ya Allah aku unda waktu pengayah barang aja. Kutibat birran tercatat bakti. Bapak bilang nah itu pembacaannya. Oh itu nggak dihilangi. Nah sanksinya Pak hilang misalnya. Kubur bahagia ini 7,5 juta. Paling murah ini 3 jutaan. Murah tuh. Ngelarang bisa. Pep guru aja. Bawa pep. Pep itu atas 15. Ada waktu aja pep. Ya Allah kirim. Dia baik jadi hilangi. Sebulan paling kada setahun 3 kali barang. Dispusaban. Korban. Fitrah. Terus sedikit. Mengkau tiap Jumat baik lagi. Manyor mata pura tiap Jumatnya. Kau kubur mata pura. Kubur tiap Jumatnya. Allah rami orang tiap Jumat kita nih lagi nih gitu orang kadang memulai kadang mulai rami ya kira ada mulai bisa umpatan ada yang bawa warung di sana iya pulang bawa warung ada yang bawa warung di situ pulang iya rancak dia menjadi tukang warung rancak dia astagfirullah. Subhanallah Nabi Ala ya itu juga Nabi Ala wa bihamdihi subhanallah 100 kah sehari Nabi Ala wa bihamdihi subhanallah Nabi Ala wa bihamdihi subhanallah Nabi Ala wa bihamdihi. Bila kita mati kena malaikat Mikail datang ini nah riwayatnya apabila mati ia yang baca tadi menziarah yatin dia malaikat Mikail tiap hari hingga hari kiamat nah. Dan apabila hari kiamat menanggung ia ya malaikat Mikail akan dia di atas sayapnya maka berhenti di hadapan Allah Subhanahu di hadirat Tuhan dan berkata ya Rabb hai Tuhan ya nang Mikailnya syafi' berikan syafaat oleh makan dia syafaat ini orang nah syafaati nah ulun bawanin nah syafi' beri syafaat Allah menjelma sudah kiamat nih diangkat malaikat pulang bawanya di hadapan di hadirat Allah Taala Tuhan beri syafaat akan dia atasnya bersyafaati akan dia ya Allah akadkan olehmu akan dia padanya maka firman Allah sungguhnya aku syafaatkan akan dikau padanya ikamnya aku syafaati ikam syafaatinya aku syafaatkan akan dikau pergi oleh